Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai percobaan larvasida. Anggota kelompok 1 terdiri dari Nanda Safitri, Nini Sofia, Nur Aisyah, Nurul Hidayati, Putri Wulandari, Rabuansyah, Rika Fitria, Rizka Febrianti, Rosa Amal Imron, dan Riko Anugrah. Untuk pendahuluan, demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus denggi. Virus ini dibawa oleh vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. DBD masih merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia. Metode pengendalian vektor yang sering digunakan hingga saat ini adalah larvasida sintetik Temepos. Namun penggunaan larvasida kimia secara terus-menerus dapat menyebabkan nyamuk resisten terhadap larvasida tersebut. Saat ini di beberapa daerah telah terjadi resistensi larva Aedes aegypti terhadap Temepos, sehingga diperlukan larvasida alami sebagai alternatif. Bahan alternatif selain bahan kimia yang dapat digunakan sebagai larvasida sangat dibutuhkan. Insektisida alami telah terbukti memberikan kontribusi yang bermakna sebagai alternatif baru dalam usaha menurunkan jumlah penyakit yang ditimbulkan oleh vektor nyamuk. Salah satu contoh alternatif yang dapat dimanfaatkan yaitu ekstrak tanaman rambutan. Ekstrak etanol biji rambutan atau Nephelium lappaceum L mengandung senyawa flavonoid yang bersifat racun pernapasan, sehingga dapat membunuh larva Aedes aegypti. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol biji rambutan sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Demam berdarah dengue atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue dibawa oleh vektor nyamuk aegypti dan albopictus. Demam berdarah dengue masih merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia. Tahun 2016 tercatat sebanyak 204.171 orang sebagai penderita DBD dengan jumlah penderita yang meninggal sebanyak 1.598 orang. Jumlah kasus DBD tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 129.650 kasus. Jumlah kematian akibat DBD tahun 2016 juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015, atau 1.071 kematian. Penggunaan larvasida kimia merupakan cara yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk pengendalian larva vektor tersebut. WHO juga menyatakan bahwa penggunaan larvasida kimia merupakan pilihan terbaik dalam situasi di mana penyakit dan surveillance vektor menunjukkan risiko tinggi. Pada periode tertentu dan pada daerah dengan kemungkinan kejadian luar biasa atau KLB, larvasida kimia memiliki kekurangan seperti penggunaan larvasida kimia yang berulang memiliki risiko kontaminasi residu pestisida dalam air, terutama air minum. Penggunaan larvasida kimia secara terus-menerus juga dapat menyebabkan nyamuk resisten terhadap larvasida tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyano mendapatkan hasil bahwa di Surabaya larva Aedes aegypti telah resisten terhadap Temepos. Bahan alternatif selain bahan kimia yang dapat digunakan sebagai larvasida sangat dibutuhkan. Insektisida alami telah terbukti memberikan kontribusi yang bermakna sebagai alternatif baru dalam usaha menurunkan jumlah penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk. Selanjutnya kepada teman saya. Saya Nurul Hidayati ingin melanjutkan penjelasan tinjauan pustaka, yaitu rambutan Nephelium lopacum L adalah tanaman tropis yang mudah ditemukan di Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman asli Indonesia dan Malaysia, namun budidaya telah meluas ke Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Suriah, Zaire, Afrika Selatan, Madagaskar, dan Australia. Pohon rambutan mudah ditemukan di Sumatera Barat. Buah rambutan memiliki rasa yang manis sehingga buah rambutan sering dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Barat. Biji rambutan mengandung sebagai senyawa fitokimia. Senyawa fitokimia tersebut diantaranya adalah saponin, alkaloid, tanin, pitate, fenol, oksalat, dan flavonoid. 10 senyawa saponin, alkaloid, tanin, dan flavonoid merupakan senyawa yang berperan penting dalam membunuh larva Aedes aegypti. Sejauh penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, belum ada penelitian tentang efektivitas ekstrak biji rambutan sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti. Peneliti telah melakukan uji pendahuluan berupa pemberian ekstrak etanol biji rambutan dengan konsentrasi 3% pada larva Aedes aegypti instar 3 atau 4 dan didapatkan larva yang mati sebanyak 16 ekor dan 20 ekor larva yang diberi perlakuan kematian larva 80%. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi ekstrak biji rambutan sebagai larvasida alami terhadap larva Aedes aegypti, sehingga nantinya dapat menjadikan biji rambutan sebagai larvasida alternatif untuk Aedes aegypti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Safitri. Kali ini saya akan melanjutkan video tentang persentase, yaitu alat dan bahan.
Untuk alat yang digunakan ada pisau, blender, macerator, botol kaca, rotary evaporator, gelas plastik, pipet, label. Dan untuk bahan yang digunakan 700 gram biji rambutan, ekstrak etanol biji rambutan, aquades, etanol 70%, temepos dosis diagnostik 0,012 mg atau liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neni Sofia akan membacakan cara kerja. Uji efektivitas ekstrak etanol biji rambutan sebagai larvasida dilakukan dengan cara pertama disiapkan 5 kelompok pelaku yang terdiri dari 100 ml ekstrak etanol biji rambutan dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% yang ditempelkan pada gelas plastik dan ditandai atau diberi label pada masing-masing gelas. Kemudian dimasukkan sebanyak 20 ekor larva ke dalam masing-masing gelas perlakuan dengan menggunakan pipet. Kemudian dilakukan pengamatan setelah 24 jam diberi perlakuan. Kemudian dihitung jumlah larva yang mati dalam 24 jam dan dilakukan perlakuan sebanyak 4 kali pengulangan. Untuk hasil, tabel 1, efektivitas ekstrak etanol biji rambutan terhadap kematian larva Aedes aegypti. Jumlah kumulatif kematian larvanya, pengulangannya yaitu 4 kali. Yang pertama, kontrol negatifnya, rata-rata kematian, nah itu 0, kontrol negatif, rata-ratanya 16,75, K1, nah keterangan K1 sampai K5 itu ekstrak etanol biji rambutan per persennya. Jadi K1 kan yang 1%, nah itu rata-ratanya 7,50, K2 11,25, K3 16,50, K4 19,75, yang terakhir K5 itu 20. Untuk kematiannya bisa kita langsung lihat saja pada tabel. Nah, itu dari kontrol negatifnya kan 0, kemudian kontrol positifnya 83,75, ekstrak etanol biji rambutan yang 1%-nya 37,50, yang 2% 56,25, 3% 82,50, yang keempat nah itu 4%-nya 98,75, dan yang terakhir ekstrak etanol biji rambutan 5% 100. Lanjut pada tabel 4, nah ini nilai LC 50 dan LC 90 ekstrak etanol biji rambutannya. Bisa kita lihat dari 95% confidence limit for konsentrasinya, dari probability estimate, lower bound, upper bound. Yang selanjutnya yaitu perhitungan, di mana pertama-tama mencari hasil dari rata-rata kematian larva Aedes aegypti, yaitu dengan rumus replikasi 1 ditambah replikasi 2 ditambah replikasi 3 ditambah replikasi 4 dibagi 4, dimana pada konsentrasi K negatif didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 0, pada K positif didapatkan hasil 16,75, pada K1 didapatkan hasil 7,50, pada K2 didapatkan hasil 11,25, pada K3 didapatkan hasil 16,50, pada K4 didapatkan hasil 19,75, dan pada K5 didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 20,00. Pada hasil persentase mortalitas atau persentase kematian larva tersebut yaitu dilakukan dengan menggunakan rumus 100% mortalitas sama dengan X dikurangnya dibagi Z dikali X 100%, dimana pada persen mortalitas K positif didapatkan hasilnya yaitu dengan rata-rata 83,75%, pada persen mortalitas ekstrak etanol biji rambutan 1% didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 37,50%. Pada persentase mortalitas ekstrak etanol biji rambutan 2% yaitu didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 56,25%, pada hasil persen mortalitas ekstrak etanol biji rambutan 3% yaitu didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 82,50%, dan pada persentase mortalitas ekstrak etanol biji rambutan 4% yaitu didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 98,75%, dan pada persen mortalitas ekstrak etanol biji rambutan 5% yaitu didapatkan rata-ratanya yaitu 100%. Yang selanjutnya yaitu pada hasil uji LC 50, di mana didapatkan pada tabel berikut yaitu dengan keterangan X yaitu waktu perlakuan dan Y yaitu jumlah kematiannya, di mana dilakukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan M dikali X ditambah B. Yang pertama-tama yaitu dengan mencari nilai M dan nilai B-nya terlebih dahulu, yaitu nilai M sama dengan didapatkan hasil 23,115 dan nilai B-nya didapatkan hasil itu 1,414, sehingga diperolehlah hasil dari S50-nya yaitu Y sama dengan MX ditambah B yaitu X-nya yaitu 2,101%. Dan pada hasil uji LC90 yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, Y sama dengan MX ditambah B dengan nilai M yaitu 23,115 dan nilai B-nya yaitu 1,414 dan nilainya Y-nya yaitu
sama dengan M dikali X ditambah B. Karena ini LC 90, maka Y-nya yaitu 90. Sehingga didapatkan hasil yaitu 3,832%. Demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue dibawa oleh faktor nyamuk aegypti dan albopictus. Pada praktikum kali ini dilakukan uji efektivitas ekstrak etanol biji rambutan terhadap kematian larva Aedes aegypti. Hasil penelitian yang terlihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kematian larva aegypti antar perlakuan dengan berbagai konsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi ekstrak etanol biji rambutan yang paling efektif dalam membunuh larva adalah 5% dengan presentasi kematian yaitu 100%, sedangkan presentasi kematian larva yang diberi TMF host 0,012 mg atau L adalah 83,75%. Berdasarkan analisis probit yang terlihat pada tabel 4, didapatkan LC 50 dari ekstrak etanol biji rambutan adalah 2,45% dengan batas 0,97% dan batas atas 2,98%. Nilai ini berarti bahwa konsentrasi ekstrak etanol biji rambutan yang dapat membunuh 50% larva adalah konsentrasi 2,45% dengan batas interval dari 0,97% hingga 2,98%. LC 90 dari ekstrak etanol biji rambutan yang didapatkan dari analisis probit pada penelitian ini adalah 3,47% dengan batas bawah 2,79% dan batas atas 5,40%. Nilai ini berarti bahwa konsentrasi ekstrak etanol biji rambutan yang dapat membunuh 90% larva adalah konsentrasi 3,47% dengan batas interval dari 2,79% hingga 5,40%. Hal ini membuktikan ekstrak etanol biji rambutan yang digunakan dalam penelitian ini efektif sebagai larvasida. Baiklah, pada bagian kesimpulan, ekstrak etanol biji rambutan atau Nephelium lappaceum L konsentrasi 4% dan 5% lebih efektif dibandingkan dengan TMFOS dosis 0,15 mg per liter sebagai larvasida larva aegypti di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur. Dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.